Untuk destinasi wisata yang selanjutnya kita lagi ada di Rumah Atsiri ya. Di Rumah Atsiri Indonesia. Nah, jadi nanti kita tanya sama pengelolanya langsung. Tadi sih dapat bisikan dari guide-nya kalau Rumah Atsiri ini tempat pembuatan parfum. Jadi kita bisa lihat nih cara buat parfum itu seperti apa ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi lihat lihat langsung nanti ya, tetap stay tune terus di channel YouTube Novi Astriani 15. Ini berarti bikinan sini ya, Mbak? Iya betul. Mbak Dian, boleh jelasin nggak sih Rumah Atsiri ini apa? Rumah Atsiri adalah pembuatan parfum aromaterapi. Oh, jadi ini tempat pembuatan parfum aromaterapi ya Mbak ya? Berbagai macam sih, banyak juga apa ya? Ini tepatnya pembuatan parfum. Parfum ya. Jadi kita boleh tahu Mbak cara buatnya itu prosesnya seperti apa nanti? Nanti di dalam dijelaskan. Dijelasin semua ya. Oke, makasih Mbak Dian. Nah, ini salah satu produknya ya dari Rumah Atsiri. Rumah Atsiri, jadi ini dia jual parfum aromaterapi. Kita bisa rasakan ya. Kalau dikit-dikit nggak apa asapnya, mau dicium semua. Minyak itu kayak di Korea disesuaikan dengan kita loh. Jadi nggak semua minyak itu bisa kita pakai ya. Salah sana dulu bawah. Jadi kan karakter kita kan di situ kan minyak. Taman Atsiri. Nah, nanti akan ada yang bantu jelaskan. Salah satunya saya, perkenalkan nama saya Raka. Dan nanti dibantu rekan saya namanya Mbak Dinda. Hai Mas Raka, Mbak Dinda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dibagi menjadi 2 kloter. Jadi nanti ada yang dengan saya dan dengan Mbak Dinda. Karena untuk menjaga protokol kesehatan juga. Dan nanti di Aromatic Garden rekan-rekan tidak diperkenankan untuk memetik tanaman. Tetapi apabila memfoto video itu boleh, silakan nanti ambil foto yang banyak di sana. Dan nanti setelah dari kegiatan tertaman akan dibagikan voucher isinya 25.000. Nanti bisa digunakan untuk berbelanja, ada di Aromatic Shop dan di Merchandise Shop. Semisal rekan-rekan mau untuk menikmati hidangan khas Rumah Atsiri di resto, itu juga bisa. Nah, apabila transaksinya melebihi nilai voucher 25.000 tadi, bisa menambah menggunakan cash, menggunakan debit, atau menggunakan e-walletnya. KTP nggak bisa ya? Bagaimana Pak? Oh, KTP nggak bisa nih, Kak. Kita langsung aja ya dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, silakan bisa dengan saya atau dengan Mobil Mbak aja Dinda. ya, biar mudah ya. Mobil satu, Dimas. Mari silakan Maju ya, maju. berkumpul. Oke, baik. Sebelumnya selamat siang. Siang. Nama saya Dinda dan akan kami serta sama kurang lebih 5 menit ke depan. Nah, dari rombongan yang ada di sini sebelumnya apakah sudah pernah berkunjung ke Rumah Atsiri? Belum. Pernah? Baik. Belum. Kita ceritakan sedikit mengenai sejarah dari Rumah Atsiri sebelum kita jalan-jalan ke area aromatik. Nah, jadi dulunya Rumah Atsiri ini adalah pabrik citronella.
kerjasamanya antara Indonesia dan juga Bulgaria. Pabrik ini dibangun pada tahun 1963 sampai dengan 1967. Semua bangunan ini dibangun oleh orang-orang Bulgaria. Namun pada tahun 65 terjadi gejolak politik di Indonesia, perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Maka orang-orang Bulgaria yang berada di Tawangmangu ini mereka pada takut dan akhirnya pulang ke negaranya. Pembangunan selesai pada tahun 1967 itu diselesaikan oleh PNPR Kimia Yasa. Nah, setelah itu sempat juga melakukan percobaan produksi namun belum menghasilkan, diambil alih oleh PNPR Lipin Karyasa pada tahun 1970. Nah, pada tahun tersebut juga memproduksi contohnya citronella, ada kayu manis, ada masohi, seperti itu. Karena produksinya bahan bakunya kurang, maka sempat mengalami surut juga. Nah, akhirnya dilelang oleh PT swasta yaitu PT Intan Purnama Sejati tahun 86. Nah, pada tahun 86 itu masih produksi citronella dan sampai akhirnya tahun 2004 mengelola kayu masola atau masohi. Nah, pada tahun 2006 ini pabrik sudah bangkrut dan juga mangkrak. Nah, baru tahun 2015 dilelang oleh Rumah Atsiri Indonesia, direvitalisasi selama 3 tahun. Diberi tambahan kayu, kaca, dan juga baja untuk interiornya saja. Jadi semua bangunan di sini masih asli. Asli 63. Kecuali kaca. Bagaimana? Kecuali kaca. Kaca, baja, dan juga kayu untuk interiornya. Gitu. Oke, kita bisa lewat sebelah sana nanti bisa lihat. Jadi iya, kettle. Ya, berarti kettle yang ada di sini itu uapnya dari area museum lantai dasar. Dan ini ada bekas dari alat kaca, botol-botol kaca. Ini adalah alat-alat yang tertinggal pada saat pabrik citronella ini terbengkalai. Oke, kita bisa lihat. Yang mana? Batu bata api, batu bata vulkanik buat bangunan di sini. Mana, Mbak? Nanti bisa dilihat di situ ya, Pak. Kita lewat sebentar. Ya, batu bata vulkanik. Nah, iya. Oke, bisa berarti di sini sebentar. Nah, dari rombongan saya, apakah sudah ada yang mengenal mengenai atsiri sebelumnya? Belum. Ya, jadi sebenarnya atsiri itu dia berasal dari kata sifat. Yang pertama, dia mudah menguap dalam suhu ruang. Yang kedua, dia memiliki aroma khas. Dan salah satunya berasal dari tanaman. Namun ada juga essential oil atau minyak atsiri yang diolah dari hewan. Contohnya dari kelenjar kijang kasturi dan juga ambergris atau muntahan paus sperma. Nah, pada tahun 2021 bulan Oktober itu ada nelayan Thailand, dia menemukan ambergris paus sperma dihargai dengan 17 miliar. Karena 1 kilonya itu harganya 517 juta di pasaran. Nah, karena kedua hewan tersebut cukup langka dan sulit untuk mendapatkannya, maka minyak-minyak atsiri itu diolah dari tanaman. Nah, tanaman ini minyaknya itu dihasilkan dari metabolit sekundernya tanaman. Apabila tanaman itu terancam, maka dia akan mengeluarkan aroma. Dan aroma itulah yang diolah menjadi essential oil atau parfum. Nah, contohnya tadi bunga yang warna ungu ini ada yang kenal bunga apa? Lavender. Lavender. Nah, sebenarnya ini bukan bunga lavender, melainkan lavenderan atau lavender KW biasa disebutnya. Oh. Ya, karena dia tidak bisa digunakan untuk penghalau nyamuk. Dia juga tidak diolah menjadi essential oil karena manfaatnya kurang, bahkan hampir tidak ada. Dia lebih difungsikan sebagai tanaman hias atau bunga potong saja. Nah, kalau kita potong, dia bisa bertahan sekitar 7 harian lamanya untuk dijadikan tanaman hias. Kalau lavender yang asli, bunganya sangat-sangat kecil dan daunnya itu ada sedikit warna putih-putih. Jadi hijau ke abu-abuan. Gitu. Lalu pohon yang ini ada yang tahu ini pohon apa? Pinus. Cemara. Cemara. Ini sebenarnya adalah pohon pinus. Pinus, ya kan? Ya, pohon pinus. Hasil utama namanya terpenting. Hasil sampahnya itu namanya adalah gondorfum. Kalau gondorfum itu bisa digunakan untuk pewarna dari lilin membatik, pembersih solder, dan juga pembersih dari senar biola. Kalau yang terpenting itu bisa digunakan untuk pembuatan dari cat, lalu untuk campuran kebersihan seperti karbol di bintol, salah satunya. Bisa coba di rumah-rumahnya, dibagi ke belakang. Saya nggak usah, Mbak, nggak bisa megang. Apa ya nanti? Ini citronella, bisa coba dibagi ke belakang di rumah-rumahnya. Nama latinnya citronella. Nama ininya serai, nama itunya serai. Ini serahani. Nah, coba bisa dibagikan ke belakang.
Untuk ngilangin semut nih, Mbak. Ya, jadi di sini ada 2 jenis serai. Kalau di sebelah kanan ini ada lemongrass atau serai dapur. Yang biasa untuk memasak ibu-ibu. Iya. Kalau yang dihirup tadi daunnya aromanya seperti minyak tawon atau minyak GPU mungkin. Iya. Itu adalah citronella atau serai wangi. Nah, ini juga merupakan komposisi dari pembuatan minyak gosok tersebut. Citronella atau serai wangi ini untuk dicampur ke minyak GPU itu rata-rata 5%. Kalau minyak tawon itu 7,5%. Dan rendemennya itu rata-rata 1%. Jadi kalau kita produksi 1000 kilo, dia akan menghasilkan 10 kilo minyak saja. Gitu. Ya, bagaimana, Pak? Jadi yang membedakan pertama di bagian daunnya. Daun serai wangi dia lebih lebar dan juga merunduk. Kalau serai dapur dia lebih kecil dan juga menjorok ke atas. Dapatnya di mana, Mbak? Bagaimana? Dijual di sini juga dijual. Oh, boleh tuh Bu beli tuh ya ntar. Nah, ini dia yang serai wangi ini ada bunganya. Kalau sudah cukup tua. Kalau yang serai dapur ini tidak ada bunganya. Gitu. Oke, kita lanjut. Di taman banyak kok. Juga anti nyamuk ya, Mbak? Bagaimana? Anti nyamuk ya? Iya, anti nyamuk. Iya, displosi. Oke, silakan masuk dulu semuanya. Dari tanaman yang sudah kita kenal tadi, contohnya ada lemongrass, ada citronella, ada pinus, ada lavender. Itu semua untuk bisa dihasilkan minyaknya harus diproses dengan beberapa cara. Ada cara destilasi, ada cara cold press, ekstraksi, infrared, dan juga infusi. Tapi kalau di ruangan ini saya akan menjelaskan sistem yang destilasi atau penyulingan. Jadi destilasi itu sendiri ada 3 cara, yaitu bisa dilihat ada destilasi pupus, ada rebus, dan juga uap. Tapi kalau di ruangan ini, di rumah Atsiri untuk sekarang kita lebih banyak menggunakan sistemnya yang pupus. Jadi seperti kita mengukus biasa di rumah, di sini kita beri dandang, rata-rata airnya adalah 20 literan air. Lalu kita beri pembatas angsang dan yang diolah atau didestilasi adalah citronella atau lemongrass yang sudah dicacah-cacah. Contohnya yang seperti ada di belakang. Nah, biasanya dipanen hari ini, 2 hari ke depan atau 1 hari ke depan baru bisa didestilasi agar kadar airnya berkurang terlebih dahulu. Ini prosesnya berapa lama? Rata-rata adalah 5 jaman. Jadi 1 jam pertama adalah proses perebusan airnya, 4 jam terakhir adalah proses destilasinya. Jadi kalau sudah didestilasi, dia akan keluar uap. Uap ini akan didinginkan atau dikondensasi dengan kondensor. Uap yang panas tadi akan berubah menjadi cair setelah didinginkan. Dia akan turun ke bawah, air hidrosol bersama dengan minyaknya. Nanti minyaknya akan memisah secara otomatis karena massa jenis minyak dia lebih rendah daripada air. Namun ada juga minyak yang bisa langsung turun ke bawah, itu contohnya adalah cengkeh dan juga akar rangi karena dia massa jenisnya lebih berat. Nah, biasanya kita produksi di sini 10 kilo itu bisa menghasilkan rata-rata 40 maksimal 70 ml minyak saja. Gitu. Lalu air hidrosol sisa dari destilasi ini apakah masih bisa difungsikan? Dia biasa digunakan untuk disinfektan dan juga antiseptik di rumah Atsiri karena dia banyak memiliki antibakteri juga. Lalu sisa dari destilasi tadi, sampah dari citronella atau lemongrass itu juga masih bisa kita fungsikan untuk pupuk kompos kalau di rumah Atsiri. Nah, ini sistem yang destilasi sederhananya. Kalau di sini, ini kan kondensernya atau pendinginnya itu airnya ada di dalam, spiral ini Bu, yang ada di dalam. Kalau yang ini ada di luar. Jadi uapnya itu ada di dalam, airnya pendinginnya itu ada di luar. Dan nanti kalau sudah turun ke bawah, minyaknya akan berada di atas sini. Airnya ini akan masuk ke dalam lagi. Jadi dia otomatis akan terus berjalan. Tapi kalau ini dia harus kita cek setiap saat apakah airnya dia masih atau tidak. Dia ngeceknya lewat alat ini. Gitu. Kalau sudah habis kita isi ulang lagi. Gitu. Dan minyak-minyak ini kalau sudah diproses, nah, ini dari 1 hari kemarin. Ini tanggal 20 kan Ibu? Ini tanggal 19. 1 hari dapatnya segini kemarin. Ya. Jadi, kalau sudah diambil minyaknya tadi, dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Biasanya dicampur dengan
natrium sulfat atau magnesium sulfat. Kalau sudah dicampur, kotoran ini akan berkumpul lalu disaring lagi dengan kain monil. Kalau sudah disaring baru bisa kita murnikan atau kita jadikan produk minyak yang lain gitu. Nah, ini sisa dari hidrosolnya. Contohnya hidrosol lavender, air yang bekas dari destilasinya tadi itu juga masih bisa difungsikan gitu. Selain ada destilasi, kita juga ada sistem enfurate atau enfurasi sebelah sini. Mbak bisa nanya nggak, Mbak? Iya, Bapak. Dengan jumlah volume yang sama dengan menggunakan metode suling kukus, Iya. kira-kira jumlah menghasilkan minyak yang lebih banyak Minyak yang lebih banyak. Iya. Nah, kalau zaman waktu masih menjadi pabrik citronella kan menggunakan sistem yang uap. Itu dalam skala besar. Tapi kalau dalam skala kecil, rumah asiri sekarang menggunakan sistem yang kukus. Kalau itu kayak lebih ngirit gitu, Pak. Tapi hasilnya cukup baik daripada sistem yang uap. Kalau uap dia dalam skala besar. Jadi semua di sini kita menggunakan sistem yang kukus. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, selain ada destilasi, ada juga enfurate. Enfurate ini adalah sistem pengambilan aroma yang berasal dari kota Grasse, negara Prancis. Dia di sini menggunakan media lemak hewani. Kalau tidak ada lemak hewani, biasa diganti dengan minyak nabati atau mentega putih yang tidak beraroma. Sistemnya bagaimana? Contohnya kita mengelola di sini ada kenanga, ada kaca piring. Nah, kedua bunga ini biasa kita ganti setiap hari, kalau tidak 3 hari sekali, selama kurang lebih 3 bulan. Sampai si mentega yang tadinya padat menjadi lembek dan beraroma harum. Kalau sudah lembek dan beraroma harum, kita campurkan lagi dengan 96% alkohol, lalu kita bekukan dengan suhu rata-rata minus 5 derajat. Kalau sudah, nanti hasil akhirnya akan menjadi absolut, baru bisa diproses lagi menjadi parfum yang murni. Gitu. Jadi semua bagian tanaman mulai dari akar sampai dengan bunga itu diproses dengan cara yang berbeda, harus disesuaikan dengan jenis bahan apa yang diolah gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi. Satu jenis tanaman semi parasit, jadi dia harus ada inang di bagian akarnya. Contohnya kalau di rumah asiri kita beri ada pegagan, ada pohon cabai, fungsinya untuk apa? Untuk menutrisi si cendernya agar dia bisa hidup. Lalu untuk yang diolah menjadi essential oil yang bagian mana? Yang diolah adalah di bagian akar paling banyak. Rendemennya itu rata-rata 10%. Kalau bagian batang ini hanya mengandung 8% rendemen. Jadi dia biasanya dipanen itu pada saat usianya 15 tahun ke atas, bahkan 25 tahunan. Kalau sudah cukup usia, kita ambil bagian akarnya, kita destilasi, nama minyaknya adalah sandalwood oil. Nah, sandalwood oil itu dari cendana ini. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Lada, siri itu ada siri merah sama siri hijau. Ini lada. Kayak siri ya? Lada itu ada 2 jenis. Kayak siri. Lada panjat dan juga lada perdu. Lada perdu yang tidak butuh tumbangan untuk memanjat. Nah, lada ini kan ada 2 jenis. Ada lada merah dan juga lada putih dan juga hitam. Ini lada, Pak. Siri itu di situ ada 2, siri merah dan siri putih. Nah, ini kan lada itu ada hitam dan juga putih. Nah, menurut bapak-bapak dan juga ibu, lada hitam dan juga putih ini berasal dari satu jenis pohon saja atau 2 pohon? 2 pohon. 2 pohon. Iya. Nah, sebenarnya berasal dari satu jenis pohon saja. Yang membedakan adalah sistem pasca panennya. Jadi lada ini kalau sudah dipanen, dia dimasukkan ke dalam kresek, dicuci di air yang mengalir, lalu diinjak-injak. Nanti lada yang mengelupas kulitnya, lalu dikeringkan itu malah menjadi lada yang putih. Tapi kalau lada yang masih utuh dengan kulitnya, langsung kita keringkan itu menjadi lada yang hitam. Makanya dia lebih mahal. Lebih mahal ya, Pak? Lebih mahal juga. Lebih mahal kan yang hitam nih ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada tanaman namanya merica lolot. Iya, merica lolot ini dia masih berkerabat dengan sirih, kemukus dan juga cabai Jawa. Nah, dia memiliki rendemen itu rata-rata 0,1%. Di bagian daunnya, menurut penelitian, bisa digunakan untuk obat sakit gigi. Kalau di negara Thailand dan juga Vietnam, merica lolot ini lebih difungsikan untuk masakan daging. Namanya balalot kalau di daerah Vietnam. Jadi daging yang sudah dilumuri dengan merica lolot ini lalu dipanggang. Gitu. Ini nggak dibikin esensial ya, Mbak? Ini nggak dibikin? Belum, Bu. Belum. Belum matang apa? Buahnya. Nanti warnanya jadi putih seperti ini. Merica lolot. Ini bijinya. Iya.
Ini apa? Ini dia adalah tanaman asalnya dari daerah India. Oh, Jeringau. bisa dimakan apa gimana, Mbak? Bagaimana? Begini apa yang di bawahnya? Yang diambil adalah bagian rimpang atau akar yang menggembung. Kalau sudah didestilasi, nama minyaknya adalah calamus oil. Ini satu pohon. Apa dua Iya, pohon? satu. Ini, Pak. Kayak Ini mainnya satu. Oh enggak, ini beda. Ini yang Centella asiatica tadi. Kan dia habitatnya di air aslinya. Oh iya. Kayak ginjal itu ya? Bukan yang bulat. Yang satu lagi. Nah, kalau yang ini namanya jeringau. Jeringau ini dia yang diolah adalah rimpang atau akar yang mengembung. Ya, nama minyaknya calamus oil. Dia bisa digunakan untuk obat sakit perut, memperlancar ASI, dan juga untuk campuran minuman beralkohol. Nah, karena dia mengandung zat namanya zat beta asoron yang cukup banyak. Campur congyang kan? Bukan. Jeringau. Oke, ini coba ada taragan Meksiko, boleh dipegang. Dihirup aromanya. Coba dicoba dulu. Aroma ini. Aromanya seperti apa? Coba dipegang banget. Ini kan seduhan teh kalau di daerah Jerman. Oh, seduhan teh berarti. Ini belum. Nah, tadi Kalau mau ngambil gimana? nggak bisa. Ini tadi Wangi. aromanya seperti apa? Wangi banget. Minyak telon. Iya. Iya, aromanya seperti minyak telon, tapi dia bukan merupakan komposisi dari pembuatan minyak telon. Minyak telon itu dari 3 kata, telu artinya. Dari minyak kayu putih, minyak kelapa, dan juga adas. Kenapa tadi aromanya seperti minyak telon? Karena dia memiliki zat sineol yang sama dengan tanaman adas. Kalau di daerah India, nah ini biasa dijadikan tembakau untuk merokok. Minyak telon. Oh, seringnya Dijual bebas. Oke, ini ada. Buat foto ada mau foto bersama dulu di sini. Tahu ini tanaman kemuning? apa? Kemuning. Kemuning. Ini apa di fungsinya? Ah, Malam hari wangi banget. ya, seperti sedap malam. Oh, Hampir sama seperti sedap malam. Oh, iya. Dia ini masih satu kerabat dengan jeruk. Dia yang diolah bagian daunnya ini bisa digunakan untuk scrub kulit. Kalau bagian akarnya bisa digunakan untuk obat rematik. Ini kalau sudah ada buah warna merah itu bisa dimakan juga ya. Ini belum merah sih, bener-bener merah seperti cabai. Lalu di sini ada mawar Bulgaria 1963. Ada yang tahu kenapa dinamakan mawar Bulgaria 1963? belum tahu. Iya. 63. Ya, jadi mawar ini dibawa oleh orang-orang Bulgaria pada saat membangun pabrik citronella ini sebagai ditanda mulai dibangunnya pabrik ini. Ya, mawar bisa coba dicium boleh. Silakan, sangat Jadi harum. kalau parfum Bulgaria itu ini bahan bakunya. Iya, Bulgaria terus. Wangi banget, Pak. Ya, wangi banget ya, coba silakan. Bulgaria ekstrim. Pagi. Kalau sudah jam 9 pagi, aromanya akan menguap atau hilang. Untuk 1 kilo itu membutuhkan bahan 4.000 kelopak mawar. Ya, karena redemennya sangat sedikit. Harus pengen kebun besar ya. Lalu ini ada juga rontokan dari eucalyptus lemon. Ada yang mau coba silakan dipotong, dibagi, dihirup aromanya. Apa namanya? Eucalyptus lemon. Kayu putih. Kayu putih. Aromanya seperti apa? Kayak serai tadi. Iya, minyak Ya. tawon. Ingat Jadi di sini ada 3 eucalyptus. Ada eucalyptus pelita, ada eucalyptus lemon, dan juga pelangi. Kalau kedua eucalyptus ini dia asalnya dari Australia, yang biasa dijadikan essential oil itu di bagian ranting dan juga daunnya. Rata-rata redemennya adalah 1,7%. Kenapa aromanya seperti serai tadi? Karena dia memiliki zat citronella yaitu 5% sama dengan serai. Nah, kalau yang pelita di bagian kayunya itu lebih difungsikan untuk pembuatan kertas uang dan juga bahan bangunan. Biasa orang-orang bangunan itu menyebutnya dengan kamerere. Ini kalau aromanya keras. Minyak tawon nih. Iya, yang lemon. Karena tadi zat citronellanya sama dengan serai. Buahnya ya. Oh iya. Ini nih Yang lemon, pelita. di Ambon Yang banyak. pelita. Nah, kalau yang ini pelangi nih, di belakang itu, belakang kenapa dinamakan pelangi? Karena kalau sudah cukup besar usianya nanti kulitnya akan mengelupas seperti warna pelangi. Oke, kita. Akar rangi ini dia adalah tanaman yang asalnya dari pinggiran Sungai Gangga. India ya. Ya, dia habitat aslinya itu di pasir-pasir. Ya, dia memiliki nama lain yaitu Chrysopogon zizanoides.
Nah, Chrysobogon zizanoides ini biasa dipanen itu pada saat 1,5 tahun sekali dan dikeringkan rata-rata 2 sampai 3 tahun. Wah, iya, lama. Iya, sampai si kadar airnya ini habis baru bisa didestilasi. Jadi mengeringkannya itu secara alami ya, tidak bisa pakai mesin pemanas atau pakai sinar matahari. Nggak bisa. Nah, gitu. Jadi yang diambil Berarti ada suhunya ya. Akarnya didestilasi akarnya. Nama minyaknya Tapi adalah masih ada airnya, cairan nggak di akar? masih ada sedikit, kan dia harus Dikeringin. dikeringkan terlebih dahulu, kadar airnya itu harus kurang dulu. Dikurangi, bukan Ya, dihilangkan ya. gitu. Dia ini nama minyaknya adalah vetiver oil. Kalau sudah didestilasi. Nah, biasa sampah dari akar ini bisa buat kerajinan, mungkin ada lihat kerajinan gajah-gajahan dari akar. Iya, iya. Kalau orang zaman dulu biasa buat pengharum lemari. Pernah dengar mungkin? Nah, ini salah satunya dari akar wangi ini juga gitu. Itu lekuas ya, Mbak? Bagaimana? Lekuas ya? Ini gondosuli. Gondosuli. Minyaknya apa tadi, vertikal? Vetiver. nggak tahu ya. Minyaknya itu 1,3 miliar 1 kilonya. Ini. Ya. Biasa di Indonesia banyak itu dari Kalimantan, Sulawesi, dari Papua ada. Ada. Nah, ini gaharu. Dia kalau mau diambil minyaknya harus diinokulasi dengan jamur yang bernama Fusarium sp. Nah, begitu. Nanti kalau sudah diinokulasi, diambil gubalnya baru bisa didestilasi. Dia rata-rata diambil gubalnya itu pada usia 7 sampai 10 tahun, bahkan 35 tahunan. Ini diambil dari daunnya apa batangnya atau? Dari getah gubalnya. Oh, getah. Jadi kita inokulasikan dulu jamurnya. Kalau sudah diinokulasi, kita tunggu 1 sampai 2 tahun, maka akan keluar gubal. Dan gubal itu yang diolah menjadi essential oil. Dan tidak semua pohon gaharu itu kuat akan jamur yang dimasukkan. Ada juga banyak yang mati dan tidak menghasilkan. Nama minyaknya apa? Nama minyaknya adalah agarwood oil. Kalau dari cendana tadi sandalwood, kalau ini agarwood. Ini gaharu ya, Pak? Iya, gaharu. Ini bunganya seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini. Boleh silakan dipegang, dihirup aroma daunnya. Lavender. Ini yang federasi. Ini buat nyamuk ya, Mbak? Ya, ini bisa untuk penghalau nyamuk. Tapi kalau yang di depan tadi tidak bisa. Iya. Udah mau foto bersama, bisa saya bantu? Nah, biar ini. Nah, fungsinya untuk efisiensi ruang vertikal. Jadi kalau misalnya di rumah kurang space, itu bisa menggunakan kokedama ini. Bagaimana? Dia dicelup ke air, Pak. Rata-rata 10 menitan, nanti digantung lagi. Kita mau lihat parfumnya. Iya, bisa di toko aromatic shop sama Mercedes. Boleh dibeli ya? Boleh dong. Parfum. Di sana itu jual essential oil yang murni. Yang murni essential oil sama produk turunan seperti Face and Body Wash, hand sanitizer, candle aromatik seperti itu. Terus kalau di Korea itu kayak parfum gitu kan ada kayak yang menyesuaikan dengan karakter kita. Oh, iya biasanya. Di sini nanti bisa tanyakan ya Bu, kalau di area museum itu ada juga kuis aroma, tapi karena sedang pandemi ya, jadi kita nonaktifkan. Oh gitu. Jadi kita ngisi beberapa soal, nanti keluar jawaban sesuai dengan karakter diri kita. Bapak ini Ada sebetulnya juga buat itu ya ya? ternyata. Buat Buat pot Venus ya? ya. Pinus. Ini Venus. Atas perhatiannya, mohon Oke. maaf apabila banyak salah kata dan juga perbuatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Selamat Terima pagi. kasih. Oke, ini untuk parfum shopnya ya. Price harganya ada yang 315.
untuk sahabat traveler, di sini saya lagi ada di parfum shop ya, di rumah Atsiri Indonesia. Jadi tuh di sini ada banyak macamnya, ada parfum-parfum yang terbuat dari bahan-bahan alami ya. Lihat tuh. Wah, keren banget ya. Sini semuanya terbuat langsung dari rumah Atsiri Indonesia ya.